Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Undang-Undang Desa diterbitkan, pemerintah desa memiliki peran strategis dan sentral dalam pembangunan di daerah. Pemerintah desa mendapatkan alokasi dana desa atau ADD sebesar 1 miliar hingga 1,6 miliar rupiah per tahun per desa untuk membangun dan meningkatkan perekonomian di desa. Adanya alokasi dana desa berpotensi terjadi tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang bila tidak disertai pengawasan dan evaluasi yang ketat, berakibat pembangunan dan kesejahteraan di desa tidak tercapai. Kalau kita lihat APBD desa juga meningkatnya drastis sekali. 2014 itu rata-rata 329 juta 2014. 2015 itu sudah naik menjadi 701 juta. 2021 1,6 miliar. Hati-hati pengelolaan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya sangat besar sekali. Untuk mencegah tindakan korupsi dan penyelewengan dana desa, mulai tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya menginisiasi program percontohan desa anti korupsi bertujuan menumbuhkan akuntabilitas, transparansi, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. Program Desa Anti Korupsi itu adalah program yang diinisiasi oleh KPK, ya, bekerja sama dengan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Keuangan, dan juga para pemerhati dan konsultan. Kemudian kita membentuklah namanya Program Desa Anti Korupsi. Program Desa Anti Korupsi itu sendiri kita bentuk tentunya ada beberapa alasan atau yang mendasari. Yang pertama tentunya kita mendasari berdasarkan landasan yuridis yang ada. Yang pertama adalah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana kita ketahui bersama bahwa dengan adanya undang-undang tersebut, ya, di desa tentunya memiliki peran yang sentral dan sangat penting dalam pembangunan di desa. Mereka mengelola sendiri sistem pemerintahannya, mereka mengelola sendiri anggarannya, mereka mengelola sendiri bagaimana membangun desanya yang baik. Kemudian yang kedua adalah adanya Undang-Undang KPK sendiri. Di dalam pasal 6, ya, pasal 6 huruf A, Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi, di sana dijelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas, ya, melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga terkait landasan yuridisnya, kita ketahui bersama bahwa sejak Undang-Undang Desa diterbitkan dari 2015 sampai dengan 2021 itu ada 601 kasus dengan 686 tersangka. Artinya apa? Ya, inilah aparat desa yang melakukan korupsi. Ya, ternyata pengelolaan anggaran, pengelolaan sistem pemerintahan di desa itu ternyata ada korupsinya juga. Nah, inilah yang menjadi landasan yuridis kita, landasan sosiologisnya. Yang pertama, ya, sejak Undang-Undang Desa diterbitkan nomor 6 tahun 2014, 2015 sampai dengan 2021 atau sampai dengan 2022, pemerintah telah menggelontorkan uang dana desa, ya, sebesar 468 triliun sampai dengan 2022. Ya, kalau sampai dengan 2021 itu 401 triliun. Kan gitu. Tentunya harapannya masyarakat akan semakin sejahtera. Dalam pemilihan desa percontohan, terdapat 5 komponen dan 18 indikator sebagai prasyarat menjadi desa anti korupsi. Jadi
program desa anti korupsi ini sekali lagi adalah bagaimana kita mendorong peran serta masyarakat. Makanya di dalam buku desa anti korupsi atau yang menjadi panduan daripada desa anti korupsi ini saat ini ada 5 komponen utama, kemudian 18 subkomponen, kan gitu. 5 komponen utama itu apa saja? Yang pertama adalah penguatan tata laksana, kemudian penguatan pengawasan, kemudian pelayanan publik, kemudian yang keempat adalah partisipasi masyarakat, kemudian yang kelima adalah kearifan lokal. Nah, di dalam tata laksana ini tentunya pemerintah desa bekerja sesuai dengan aturan-aturan. Mana-mana yang belum ada aturannya dibuat. Contoh misalnya aturan tentang gratifikasi dan suap. Ya, rata-rata desa belum ada, dibuat. Nah, dirembuk dengan masyarakat di situ, ya, ini jadikan panduan, kemudian sosialisasikan. Sebagai bentuk sosialisasi, pemerintah desa bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya membentuk tim pendamping desa. Pada dasarnya sebenarnya secara umum panduan atau pedoman desa anti korupsi ini kita sampaikan pada seluruh desa di Indonesia, termasuk melalui pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi. Harapannya adalah ini bisa tersosialisasi juga dengan baik, masyarakat juga paham. Inilah yang dimaksud dengan desa anti korupsi. Maka kita juga punya pendamping desa. Pendamping desa ada 35.000, itu tersebar di seluruh Indonesia juga. Paling tidak mendampingi di setiap kecamatan, setiap desa, paling tidak 2 desa, 3 desa, 1 pendamping. Ini juga diharapkan untuk ikut juga mensosialisasikan, sehingga walaupun tahun 2022 itu ngambil 10 percontohan, dan sekarang tahun 2023 mau 22 percontohan, tapi tidak hanya terbatas pada itu sebenarnya. Silahkan juga yang lain, karena memang ini keterjangkauan ya. Kita harapkan ini juga bisa semua desa itu menggerakkan untuk itu. Makanya dinas PMD, inspektorat yang ada di daerah, termasuk siapapun yang punya kepedulian terhadap desa ini untuk punya ruang yang sama untuk melakukan sosialisasi. Melalui berbagai tahapan, pada tahun 2022 terpilih 10 desa anti korupsi dari 10 provinsi. Manfaat program desa anti korupsi dengan tujuan utama menyejahterakan masyarakat mulai dirasakan oleh warga desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalankan program desa anti korupsi mampu membawa inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.